Ya kita akan sama-sama belajar dari Otniel sama Ehud gitu ya. Secara khusus kita akan membuka dari Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga. Kita buka Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga. Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga kita melanjutkan pembacaan kita. Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-31. Tapi kita akan bahas dari ayat 7 sampai ayat 11 dulu, oke? Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai 11, saya dan teman-teman yang wanita, rekan-rekan yang wanita, akan membacakan ayat yang ganjil. Rekan-rekan yang pria tolong bacakan ayat yang genap, oke? Kita baca secara bergantian sehingga kita bisa mendapatkan dan memperhatikan keseluruhan jalannya cerita di Hakim-Hakim ini. Saya akan membacakan bersama dengan rekan-rekan yang wanita. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Ayat 9, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel anak Kenas, adik Kaleb. Ayat 11, kita rekan-rekan yang wanita silahkan membacakan. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Rekan-rekan sekalian, kita sama-sama dari pelajaran yang 2 minggu yang lalu kita sama-sama belajar tentang Hakim-Hakim pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai Hakim-Hakim 3 ayatnya yang ke-6. Di sana kita summary sebentar gitu ya. Tentang apa yang jahat di mata Tuhan itu berbicara tentang apa? Tentang 2M, rekan-rekan. Masih ingat? 2M itu adalah yang pertama, meninggalkan Tuhan. Gitu ya. Orang Israel dibilang jahat di mata Tuhan ketika mereka meninggalkan Tuhan, gitu ya. Meninggalkan Tuhan dengan cara dia beribadah kepada para Baal dan Asyerah, gitu ya. Itu kalau kita lihat di ayatnya 11, pasal 2 ayat yang ke-11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Pasal 2 ayat 11 gitu ya. Kemudian kita lihat juga di pasal 2 ayatnya yang ke-13, 14, 15 saya bacakan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Di ayat 14. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah sehingga mereka sangat terdesak. Rekan-rekan sekalian, ketika berbicara kata apa yang jahat di mata Tuhan, maka di Hakim-Hakim itu berbicara tentang M yang pertama adalah tindakan ketika meninggalkan Tuhan. Gitu ya. M yang pertama apa? Meninggalkan Tuhan. Yang kedua adalah M-nya melupakan Tuhan. Bedanya apa? Meninggalkan Tuhan dengan melupakan Tuhan. Mungkin di antara kita ada yang bertanya seperti itu ya. Meninggalkan Tuhan itu berbicara gini. Meninggalkan Tuhan artinya dia mengganti Tuhan dengan yang lain gitu ya. Sehingga kemarin kita waktu membahas ada diskusi tentang Allah-Allah palsu itu siapa sih? Allah-Allah palsu itu bisa berbicara juga tentang diri kita ketika kita menjadi posisi utama di mana kita harusnya takluk pada Tuhan, tapi kita minta Tuhan yang tunduk sama kita, yang sebenarnya nggak mungkin gitu ya. Itu bisa berbicara tentang ego diri, idol gitu ya. Allah-Allah palsu itu bisa berbicara idol. Bisa bicara apa lagi? Hobi gitu ya. Wah, hobi kita. Bisa bicara apa lagi? Tentang money mungkin ya. Uang atau apapun gitu ya. Segala sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan itu namanya Allah-Allah kecil kalau mau dibilang seperti itu ya.
Nah itu yang namanya meninggalkan Tuhan. Nah lalu melupakan Tuhan bedanya apa? Melupakan Tuhan ini kita pakai seperti ini rekan-rekan. Melupakan Tuhan itu berbicara gini, sekalipun saya tahu nih siapa Tuhan, sekalipun saya tahu nih apa yang sudah dilakukan, Tuhan sama saya, oh iya dia berkuasa, oh iya saya hidup karena kuasa dia, oh saya hidup karena nafas dari dia, oh saya hidup karena anugerah Tuhan. Tapi Tuhan itu gak ada korelasi sama kita. Seolah-olah ya udah Tuhan ya Tuhan, saya sama saya gitu ya. Tuhan di sana, saya di sini. Apa hubungannya? Nggak ada. Saya orang Kristen? Ya, saya orang Kristen. Saya ke gereja? Iya. Tapi aplikasi praktisnya apa? Gak ada. Saya tetap menjadi sama seperti dunia ini. Gitu ya. Ibaratnya apa? Ikut arus gitu ya. Nah, rekan-rekan sekalian ini sesuatu yang terjadi bukan hanya di zaman sekarang, tetapi juga terjadi di zaman hakim-hakim. Ketika kita baca di pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh, di sana dengan jelas firman Tuhan berkata, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Jadi 2M ini terjadi di dalam kehidupannya. Mereka meninggalkan Tuhan dan mereka melupakan Tuhan. Saudara, ini sesuatu yang kalau mau dibilang menjadi bahaya di dalam kehidupan kita hari ini juga gitu ya. Bagaimana kecenderungan kita juga sering kali secara sadar dan gak sadar kita itu meninggalkan Tuhan dan melupakan Tuhan. Kita bukan lagi menjadi orang yang sungguh-sungguh mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi kita menjadi orang yang kalau mau dibilang meninggalkan Tuhan dan melupakan Tuhan. Jadi rekan-rekan mari kita introspeksi diri gitu ya. Kira-kira saya ini orang Kristen? Apakah benar saya pengikut Kristus? Atau saya cuma jadi anggota gereja? Saudara ngerti bedanya? Anggota gereja ya iya kuota gitu ya. Supaya saya kalau dibaptis saya tahu ada di mana, saya menikah saya di mana, waktu saya meninggal saya ada di mana gitu ya. Tetapi apa Kristus, apa hubungannya dengan Kristus? Nggak ada gitu ya. Saudara ini bahaya yang terjadi bukan hanya dalam kehidupan rekan-rekan sekalian, tetapi mungkin juga terjadi dalam kehidupan saya. Bahaya yang harus kita aware, bahaya yang harus kita waspadai, bahaya yang harus membuat kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Rekan-rekan masih ingat siklus dari kitab Hakim-Hakim? Masih ingat? Apa? Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, kemudian mereka berteriak kepada Tuhan, terus Tuhan bangkitkan hakim-hakim, terus bangsa Israel menang in the peace area, kemudian mereka meninggalkan Tuhan lagi gitu ya. Siklusnya begitu nih. Itu kan pasal 2 ayat 6 sampai pasal 3 ayat 6 ya. Itu diceritain kayak begitu tuh. Nah ini sekarang studi kasusnya gitu ya. Langsung nih dikasih cerita pasal 3 ayat 7 sampai ayat 11. Di ayat yang ke-7 dikatakan seperti demikian. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka melupakan Tuhan. Dan akhirnya apa? Bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Rishyataim 8 tahun lamanya. Saudara perhatikan, Tuhan itu luar biasa ya. Waktu nulis Alkitab, dia menggunakan kata menjual di dalam ayat 8 yang harus menjadi perhatian kita nih. Apa artinya? Rekan-rekan, menjual di sini artinya gini. Orang Israel sudah menjual diri mereka secara tidak mereka sadari kepada para Baal dan Asyitoret. Secara tidak sadar. Mereka menjual diri mereka. Mereka orang yang sudah dibebaskan nih dari Mesir. Dibawa keluar dari perbudakan. Masuk ke Kanaan. Masuk ke Yeriko gitu ya. Masuk ke Kanaan. Berlimpah susu dan madu. Hidup sebagai orang merdeka. Hidup sebagai orang bebas. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Mereka lupa gitu ya. Ada muncul sebuah generasi yang tidak mengenal Tuhan. Generasi yang kalau mau dibilang sikapnya tidak peduli, acuh tak acuh terhadap Tuhan. Itu yang diceritakan di pasal 2. Di pasal 3 itu benar-benar kejadian atau studi kasusnya ada ketika mereka itu menjual diri mereka kembali dengan menyembah Baal dan Asyera. Apa yang terjadi? Tuhan menyerahkan mereka. Menjual mereka terhadap keinginannya. Rekan-rekan sekalian, ini bukan berbicara Tuhan kita itu Tuhan yang kalau mau dibilang tukang balas dendam. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau Tuhan balas dendam,
Tuhan gak akan tulis kisah-kisah selanjutnya gitu ya. Tetapi menariknya adalah gini, ketika dikatakan Tuhan menjual mereka, sebenarnya cuma satu tujuan Tuhan. Sadar diri. Sadar diri kamu sudah jalan terlalu jauh. Ayo balik lagi. Saudara, saya selalu bilang sama anak saya, kalau kamu ketahuan melakukan sesuatu yang tidak benar, contoh ya. Contoh ini, rekan-rekan dia tuh suka banget sama yang namanya jelly gitu ya. Jelly. Yupi lah, apalah gitu ya yang kayak begitu-begitu. Dia suka sekali. Saya bilang ini boleh 2 hari 1. Tapi kadang-kadang dia suka iseng. Buka kulkas sendiri ya. Tiba-tiba ada bungkus Yupi gitu ya. Namanya baru anak-anak di bawah 5 tahun. Jadi kalau buang sampah, sampahnya yang ada di situ gitu ya. Nah saya tanya, kamu udah makan Yupi? Dia bilang, enggak Mam. Gitu ya. Terus dia bilang apa? Ini bungkusnya siapa? Dedi. Gitu ya. Wah saya panggil Dedinya, Dedi gitu ya. Bener enggak ini punya kamu gitu ya. Kamu makan Yupi punya anakmu. Dia bilangnya enggak. Anak kamu aja gitu. Nah saya panggil lagi dia. Wah dia belum dipanggil bagaimana dia udah nangis duluan gitu ya. Ketika dipanggil nangis duluan. Enggak Mami ampun sorry gitu ya. Sorry. Nah saya bilang gini, kalau kamu ketahuan berbuat sesuatu yang tidak benar, maka itu bukan hukuman. Tapi karena Tuhan sayang kamu. Tuhan sayang kamu sehingga kamu bisa ketahuan nih dosanya. Jadi Mami bisa benerin. Kalau Mami pukul kamu, misalnya gitu ya, saya suka pukul karena masih 5 tahun pukulnya di daerah yang banyak dagingnya gitu ya. Dia bilang bat-batnya gitu ya. Saya pukul gitu ya, dia nangis. Saya bilang gini, Mami mukul kamu dengan kasih sayang. Pengen apa? Pengen kamu balik lagi yang benar. Balik lagi hidup jujur, balik lagi ngomong yang benar, minta maaf gitu ya. Nah, rekan-rekan ini yang Tuhan lakukan ketika Tuhan membongkar dosa mereka, menyerahkan mereka ke tangan para musuhnya. Di sini dibilang Raja Aram Mesopotamia, Kusyan, Risyataim. Maka ini bukan berarti Tuhan itu benci sama orang Israel. Tetapi gini, Tuhan mau ungkapkan bahwa oke, kamu pengen hidup menyembah Baal dan Asytoret. Nah ini kejadian kayak begini loh gitu ya. Ketika ada kejadian kayak gini, siapa yang nyelamatin kamu? Baal Asytoret yang kamu sembah? Siapa yang menyelamatkan kamu? Akhirnya apa yang terjadi rekan-rekan? Di ayatnya yang ke-9 di sana langsung ada ceritanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Kalau mau dibilang bukan cuma berseru tapi menangis dengan sangat kencang. Menangis, mereka menyadari bahwa mereka sudah hidup jauh dari Tuhan. Mereka sudah hidup jauh menyimpang daripada Tuhan. Sehingga mereka butuh yang namanya Tuhan. Saudara, ketika Tuhan menyerahkan mereka itu bukan karena Tuhan benci sama mereka. Sekali lagi Tuhan kita tidak pernah balas dendam. Gitu ya. Tetapi apa yang dilakukannya adalah berbicara tentang disiplin. Karena apa? Karena Tuhan sayang bangsa Israel. Tuhan sendiri yang pilih bangsa Israel. Bukan karena kuat, bukan karena jumlah kamu banyak. Tapi karena aku mengasihi kamu. Sama ketika Tuhan mengasihi kita, dia memilih kita bukan karena kehebatan kita gitu ya. Di ayat 9 lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Saudara, di sini kita melihat bahwa penting sekali adanya sebuah U-turn atau pertobatan. Saudara, kalau kita jalan gitu ya, terus kita salah jalan, maka kita bersyukur banget kalau ada U-turn, benar nggak? Kita seneng banget kalau putar balik gitu ya. Putar balik gitu ya, artinya apa? Kita punya kesempatan untuk belok di belokan yang kita tadi kelewat gitu ya. Nah saudara, penting banget yang namanya pertobatan. Kenapa? Karena ketika seseorang bertobat, maka di dalam bagian itu kita bisa mengalami sebuah kebangunan dan pembaharuan. Kalau kita nggak pernah sadar kita ada di mana, posisi kita di mana, kita nggak pernah tahu kita itu sedang salah jalan atau nggak salah jalan, kita jalan lurus terus, maka apa akibatnya? Nyasarnya makin jauh. Tetapi ketika kita menyadari bahwa kita sedang salah jalan, salah arah, kemudian kita berbalik, maka ada sebuah pembaharuan. Ada sebuah kebangunan, ada sebuah perbaikan. Saudara, ini yang terjadi dalam kehidupan orang Israel. Mereka menyadari mereka telah bersalah kepada Tuhan. Mereka berseru, mereka berteriak. Sekali lagi apa yang Tuhan lakukan?
Tuhan menyelamatkan mereka dengan mengirimkan Otniel. Saudara, kalau kita sedang melakukan sebuah kesalahan, jangan tunggu dulu sampai masalah kita kelar. Atau jangan berusaha untuk menyelesaikan masalah kita. Karena memang kita itu gak akan pernah bisa menyelesaikan masalah kita. Kita itu terbatas. Apa yang harus kita lakukan? Kita datang berseru kepada Tuhan. Kita menjerit kepada Tuhan. Kita bertobat. Kita bilang, Tuhan, saya butuh anugerah-Mu. Tuhan, saya butuh kemurahan Tuhan. Saya butuh kebaikan yang daripada Tuhan untuk memperbarui hidup saya. Untuk kembali lagi kalau mau dibilang ya, ngedirect kita. Kalau mau dibilang kayak kompas itu menunjukkan arah yang benar. Tuhan, saya butuh Tuhan. Saudara, itu yang terjadi di dalam pasal 3 ayat 7 sampai 10. Di ayat ke-11, lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Saudara, menarik ya, ini orang Israel ini udah dipimpin nih sama si Otniel gitu ya, udah mulai hidup bener. Tetapi 40 tahun setelah dia, 40 tahun kemudian hidupnya aman, damai sejahtera, Otniel meninggal gitu ya. Otniel meninggal, apa yang terjadi? Nah, kita akan melihat di ayat yang ke-12. Tapi saudara, satu hal yang kita perlu sama-sama tahu. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, maka satu hal kita butuh banget yang namanya pemimpin dalam kehidupan rohani kita. Pemimpin di dalam spiritualitas kita. Otniel terbatas karena usianya gitu ya, dia mati. Kalau dibilang dia aman 40 tahun kemudian matilah si Otniel. Kalau mau di pasal 2 dibilang sesudah siapa? Yosua mati dan orang-orang yang mendahulunya mati, maka muncullah sebuah angkatan yang baru. Saudara, selalu siklusnya begitu gitu ya. Siklus berbicara tentang pemimpin yang sekali waktu mati, kemudian ketika dia mati apa yang terjadi? Balik lagi umat itu kepada dosa. Saudara, apa artinya? Setiap dari kita itu sebenarnya butuh spiritual leader gitu ya. Tapi kan yang namanya hamba Tuhan, mentor atau apapun itu bisa saja meninggal gitu ya. Bukan bisa saja, tentu akan meninggal gitu ya. Stefani hidup paling lama berapa tahun sih? Nggak tahu juga ya. Tuhan bilang 40 ya udah stop gitu ya. Kita nggak tahu gitu ya. Saudara, tapi apa satu hal yang mau kita sama-sama lihat adalah gini. Ketika kita butuh spiritual leader, maka mari kita datang kepada Tuhan. Karena apa? Seperti Wahyu 1 ayat 17 bagian yang ke belakang. Dan ayat yang ke-18 dia bilang gini. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup. Sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Rekan-rekan sekalian, ketika kita berbicara kebutuhan kita yang paling dalam adalah spiritual leader, maka jangan pernah ragu untuk datang kepada Tuhan. Jangan pernah ragu untuk kita datang sama pribadi yang tidak akan pernah ada habisnya, gitu ya. Tidak pernah akan ada batas waktunya. Saudara, ini yang kita sama-sama pelajari di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ketiga ayat 7 dan ayatnya yang ke-11. Kita masuk ke ayatnya yang ke-12. Sekali lagi siklusnya apa? Masih ingat? Orang Israel berbuat jahat di mata Tuhan. Habis itu mereka berseru. Ketika mereka berseru, Tuhan kirim hakim-hakim. Ketika Tuhan kirim hakim-hakim, bisa menang. Masuk ke fase damai. Hakim-hakimnya mati. Masuk lagi ke dalam fase dosa, berbuat jahat di mata Tuhan. Maka dibuat di ayat yang ke-12, itu mulai lagi fase apa yang jahat di mata Tuhan. Yuk kita sama-sama baca, meskipun mungkin kita bilang, aduh bosen ceritanya begini. Kita baca, tapi itu siklus manusia. Susah, sulit cari Tuhan, berteriak, Tuhan selamatkan kita. Hidup enak-enak, lupa sama Tuhan. Apa yang terjadi? Ada kesusahan, ada kesulitan, kita mulai lagi berteriak sama Tuhan. Tapi tidak boleh dikaitkan, kalau kita susah dan sulit berarti kita berbuat dosa. Ya enggak ya rekan-rekan ya. Di dalam kasus ini siklusnya seperti itu gitu ya. Di dalam siklus ini. Ayat yang ke-12. Tetapi orang Israel apa? Melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, Raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi balik lagi nih, apa yang jahat di mata Tuhan 2M? Tadi meninggalkan Tuhan dan melupakan Tuhan.
Nah, kita masuk di fase ini lagi gitu ya. Kemudian di ayat 13, raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Tadi cuma satu bangsa, tadi cuma satu bani gitu ya, satu suku. Sekarang rame-rame nih. Raja Eglon mengajak Bani Amon, Bani Amalek menjadi sekutunya, lalu majulah ia memukul orang Israel kalah. Perhatikan rekan-rekan, kota pohon korma diduduki mereka. Saudara, kota pohon korma ini apa? Ini adalah berbicara tentang Yeriko. Gitu ya. Ketika bangsa Israel menang, mereka mendapat Yeriko gitu ya. Yeriko hancur, tembok Yeriko hancur. Dan mereka bisa masuk. Nah ini mereka, kota pohon korma diduduki oleh mereka. Saudara, ini diduduki, artinya apa? Diambil, direbut. Ini lawannya gak main-main gitu ya. Mengambil sesuatu yang diberikan oleh Tuhan gitu. Sebagai simbol kemenangan mereka diberikan kemudian diambil. Waduh, ini kacau gitu ya. Kemudian di ayat 14, 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Tadi kita baca Otniel berapa tahun? 8. Jadi ini lebih 10 tahun. Makin gelap ya. Udah bangsa, suku bangsa yang dilawannya makin banyak. Kota yang menjadi simbol kemenangan sekarang diambil alih. Terus apa? 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon. Apa yang terjadi? Siklus selanjutnya sesudah mereka jatuh ke dalam dosa ayat 15. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat. Yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaranya orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Lihat rekan-rekan, apa yang terjadi? Tuhan membangkitkan siapa? Ehud. Dicatat dengan sangat detail. Apa yang dicatat? Kidal. Sesuatu yang tidak normal pada masa itu. Kalau zaman sekarang orang kidal dihargai ya. Zaman dulu orang kidal dianggap, sorry ya, bukan menghina orang kidal ya. Tapi ini ceritanya begitu ya. Zaman dulu orang kidal gak dianggapnya apa? Wah ini anormal gitu ya. Sesuatu yang gak normal. Sesuatu kalau mau dibilang kita pegang pedang itu pakai apa? Tangan kanan gitu ya. Semua dilakukan tangan kanan. Zaman dulu lebih jarang lagi orang kidal gitu ya. Saudara, tapi yang menarik ada lagi nih. Kita gak tahu kenapa dia kidal gitu ya. Tapi ini sangat jarang sehingga dicatat. Kalau nggak sesuatu yang spektakuler nggak mungkin dicatat gitu ya. Justru Alkitab memberi penekanan nih. Anak Gera, orang Benyamin. Artinya apa? Benyamin apa? Suku yang paling kecil. Ingat Paulus? Suku Benyamin. Suku yang paling kecil gitu ya. Anak paling kecil dari? Iya, dari 12 dia anak paling kecil kan? Benyamin kan? Nah dia sebut tuh. Seorang yang kalau mau dibilang itu suku Benyamin yang paling kecil, kemudian kidal. Dan dia tugasnya adalah cuman apa? Antar upeti kepada Eglon Raja Moab. Saking dianggap tidak berbahaya, orang ini bisa punya akses kepada Eglon, bawa upeti. Gitu ya. Nah yang menarik ini cerita selanjutnya nih rekan-rekan. Di ayat yang ke-16. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua yang panjangnya hampir sehasta. Sehasta itu dari sehasta, disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Karena dia kiri maka di pangkal kanan gitu ya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon Raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Perhatiin ya. Rekan-rekan, Alkitab mencatat dengan sangat detil kisah ini sehingga ini menimbulkan harusnya lucu ya gitu ya. Saudara yang menarik di ayat ke-18, setelah Ehud menyampaikan upeti itu disuruhnya pembawa upeti itu pulang. Jadi dia kalau nyampein upeti itu barengan sama yang lain gitu ya. Terus yang lain disuruh pulang. Ketika dia disuruh pulang, ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Jadi balik lagi nih sendiri. Kemudian dia bilang gini, berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja. Kata Eglon, diam dahulu. Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Saudara bisa dapat gak tensinya?
Dia benar-benar jalurnya khusus, deket banget sama raja gitu ya. Dia bilang gini, ini ada pesan rahasia nih. Raja bilang gini, semua yang ada termasuk pengawal keluar. Saking dianggap tidak berbahaya. Karena apa? Satu kidal gitu ya. Ada penafsir yang mengatakan ada kemungkinan dia cacat sehingga diizinkan ibaratnya gitu ya. Diizinkan pakai kiri gitu ya. Karena jarang banget gitu ya Alkitab mencatat ini kidal gitu ya. Rekan-rekan, nah ini menjadi penekanan. Kenapa? Sekali lagi ketika diberikan penekanan, ketika dicatat berarti ini ada something yang very special gitu ya. Nah makanya kenapa kalau mau dibilang apa? Raja ini juga enggak pikir panjang ketika si Ehud bilang ada pesan rahasia, disuruh semuanya keluar, semua pengawalnya keluar, sampai cuma tinggal berdua. Kemudian dia datang masuk mendapatkan dia sedang duduk sendiri di kamar di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untukku. Lalu bangunlah ia berdiri di tempat duduknya. Perhatikan saudara, di sana dia sampai masuk ke kamar atas. Jadi udah ke sangat wilayah privasi. Saking dianggap tidak berbahayanya. Setelah itu apa? Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya. Penekanan lagi diberikan, tangan kirinya dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamnya ke perut raja. Sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk. Lemak menutupi mata pedang itu sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi. Pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Saudara, ini sangat luar biasa gitu ya. Dia pakai tangan kiri dapat kepercayaan raja, kemudian dia melakukan yang namanya tindakan itu. Ketika itu apa? Si Ehud keluar, pintunya dikunci. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Baru aja dia keluar. Datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu. Sama sekali gak ada yang curiga. Ehud sudah mengalahkan Raja Eglon. Kita lanjut bacanya. Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung. Tetapi raja tidak buka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci membuka pintu, maka tampaklah Tuhan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seira. Saudara, satu hal yang saya lihat adalah seperti ini. Ehud menggunakan tangan kiri. Dianggapnya tidak berbahaya. Namun sebenarnya dia adalah orang yang berbahaya. Kita lanjut di ayat yang ke-27. Setelah ia sampai di sana, ditiupnya sangkakala di pegunungan Efraim, lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan tangkas. Seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel, maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. 2 kali dari masa yang tadi. Saudara, ini berbicara tentang cara Tuhan bekerja. Saudara, Tuhan itu bekerja tidak selalu dengan cara yang kalau mau dibilang syarat dan ketentuannya paten. Orang Israel tinggal di wilayah orang-orang yang menyembah Baal dan Asyera. Yang sistemnya adalah gini, jika saya baik-baik sama dewa, maka saya akan mendapatkan kesuburan. Sistemnya seperti itu. Jika saya berbuat baik, memberi persembahan dengan baik, maka saya akan mendapat keuntungan. Sistemnya adalah saya nyogok, kemudian saya diberkati. Ketika ada masalah, saya nyogok lebih banyak supaya saya diberkati. Ini sistem gitu ya. Saudara, tapi di dalam bagian ini waktu kita baca kisah Ehud,
maka kita bisa menemukan keunikan di mana Tuhan itu bekerja dengan cara yang unpredictable. Kalau mau dibilang si Ehud ini handicap gitu ya. Tapi di ayat 29 dia bisa memimpin orang Israel mengalahkan orang Moab yang apa tadi? Tegap. Ada keterangannya apa? Seorang pun tidak ada yang lolos. Seorang yang apa? Tegap dan tangkas. Orang yang lincah, orang yang terlatih gitu ya. Tetapi tidak bisa lolos. Sekali lagi karena apa? Kalau dia berhasil. Meskipun kalau mau dibilang dengan cara yang tidak benar gitu ya. Dengan cara yang tidak benar. Tetapi itu semua balik lagi. Itu semua cara Tuhan, di mana Tuhan kalau mau pakai kita bisa. Saudara, ini bukan artinya kita menghalalkan segala macam cara gitu ya. Orang Israel saat itu tinggal di tengah-tengah orang yang kalau mau dibilang bangsa penyembah berhala. Seperti Rahab, kita ingat dia berbohong. Tetapi sekali lagi itu kondisinya sebelum dia kenal Tuhan gitu ya. Nah, kali ini kita bertemu dengan Ehud. Sekali lagi dengan orang yang kalau mau dibilang handicap. Tetapi dia adalah orang yang dipakai oleh Tuhan dengan caranya yang ajaib. Saudara, ini adalah kitab perjanjian lama. Hakim-hakim selalu berbicara dia menyelamatkan umatnya. Kalau mau dibilang Tuhan menyelamatkan umatnya. Hakim-hakim di mana Tuhan memilih orang itu pasti punya keterbatasan. Tadi mati. Ehud dengan caranya. Tapi saudara, mari kita lihat jauh ke dalam perjanjian baru. Siapa yang menyelamatkan kita? Kristus. Saudara, hakim-hakim itu berbicara tentang perjanjian lama yang kalau kita mau lihat itu mengacu kepada bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Dia tidak dengan cara yang kotor, tetapi dengan cara yang unpredictable. Ketika salib berbicara tentang penghinaan, Kristus justru rela dihina, disalib untuk apa? Untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Saudara, di dalam hakim-hakim manusia punya keterbatasan. Tetapi mari kita lihat bahwa pribadi hakim-hakim ini yang telah ditunjuk oleh Tuhan, dia bisa berkarya, bisa memakai seluruh kebisaan dia, meskipun dengan yang terbatas, tapi mari kita melihat tentang Kristus. Bagaimana Kristus itu menyelamatkan kita, jujur kalau mau dibilang, itu dengan cara yang tidak populer. Dia diprediksi sebagai Mesias. Mesias bagi bangsa Israel dianggap sebagai orang yang datang dengan kegagahan menyelamatkan mereka dari Roma. Tapi siapa Yesus? Hanya anak seorang tukang kayu. Tetapi anak seorang tukang kayu ini justru dipakai oleh Allah, dikirimkan oleh Allah, balik lagi untuk apa? Menyelamatkan kita. Dengan cara yang bagaimana? Dengan kayu salib. Dengan kayu salib yang sebentar lagi kalau kita mau kita sama-sama lihat bagaimana kita sudah mau memasuki masa Lent. Bagaimana kita kembali lagi mengingat akan penderitaan Kristus di dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Karena Tuhan bisa pakai segala macam cara. Tuhan bisa pakai kita dengan segala keterbatasan kita. Tuhan tidak pernah bohwat kalau mau dibilang ya, dengan segala keterbatasan kita. Kalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan bisa pakai kita. Saudara, mari kita sama-sama melihat untuk self-reflection yang ada di hadapan kita. Saudara, yang pertama, kapan dalam pengalaman kita sendiri kita melihat Tuhan menggunakan orang-orang yang gak terduga. Seperti si Ehud gitu ya. Atau cara-cara yang gak terduga untuk melakukan hal-hal yang besar. Saudara, tadi saya bilang ini hakim-hakim. Kita ngelihat kepada perjanjian baru. Bagaimana Kristus menggunakan caranya apa? Kayu salib. Untuk apa? Menyelamatkan umat manusia. Ketika salib dipandang, orang yang tergantung di kayu salib dipandang sebagai apa? Orang yang ditolak Allah dan bumi tergantung di tengah-tengah. Justru melalui kematian Kristus kita diselamatkan. Benar? Betul? Ketika salib dianggap paling hina, justru Kristus rela terhina buat kita. Sehingga kita boleh diselamatkan. Yang kedua, pikirkan bagaimana keadaan kita dahulu. Dalam hal apa kamu seperti bertangan kiri. Kita punya keterbatasan. Gitu ya. Jadi bukan berbicara tentang tadi caranya, tapi berbicara ada gak sih kita punya keterbatasan gitu ya. Selanjutnya, berbeda, lemah atau gak dianggap. Bagaimana ini membuat kita lebih rendah hati. Saudara, Tuhan itu kadang-kadang
Kalau mau dibilang dia bukan pakai orang yang udah kelihatan keren. Kadang Tuhan pakai kita yang biasa-biasa. Supaya apa? Sekali lagi, supaya kita bukan mengandalkan diri kita, tetapi bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Coba saudara temukan ya, dalam hal apa, di dalam keterbatasan apa nih, saya yang biasa-biasa bisa dipakai oleh Tuhan. Oke? Kalau tadi Ehud bertangan kiri. Yang ketiga, pernahkah kamu mencoba membuat kesepakatan dengan Tuhan? Gitu ya.